If we used to talk about the traditional food of a place, then this time I will invite you to talk about a drink that is listed as the third most consumed drink in the world: coffee. With so many coffee creations, no wonder this commodity has become one of the most exported and traded around the world. Coffee is not only about a drink that can increase energy, but also a driving force for the regional economy, to a symbol of social life, both young and old. In Indonesia, drinking coffee is a symbol of culture, also nationalism that unifies the nation. There is always a story when we drink coffee, regardless of ethnic or religious boundaries. But do you know where is the traditional coffee that is quite famous in Indonesia? Do you know there is a story behind the legendary coffee business? We will summarize it in Stories of Taste. Coffee was first introduced in Indonesia in 1696 by the Dutch with a forced cultivation system. After that, coffee began to skyrocket again in the 2000s, and Indonesia became the largest coffee producer in the world. The name Indonesia was then known wide area as the producer of the best quality coffee, which has a strong, delicious aroma and has a taste in each region. Well, the area we are visiting this time is a little different because historically the coffee here was actually brought by traders from Lombok who brought coffee seeds in the early 20th century. The coffee that was brought during this time was Robusta, which is quite durable and has a high caffeine content. Yeps, we are exploring coffee in Bali. Coffee plantations in Bali are indeed among the youngest. But due to the fertility of the soil and climate, soil in Bali is ideal for coffee growth, which takes place very quickly. Bicara soal kopi di Bali, terutama kalau soal riwayatnya, mungkin berbeda lah dengan sejarah atau riwayat kopi yang ada di Jawa. Kalau di Jawa itu kopi kan lebih banyak didatangkan diperkenalkan oleh kolonial. Itu biasanya ditanam, bikin buka-buka perkebunan, penjajah bikin buka perkebunan, karena memang di Jawa tanahnya luas. Selain kopi di situ kan juga dikembangkan macam-macam tebu gitu misalnya. Kalau di Bali dalam riwayatnya itu di zaman kolonial, penjajah itu tidak mengembangkan pertanian di Bali. Seperti yang kita ketahui, yang di Bali sejak awal itu pariwisata dikembangkan oleh kolonial gitu. Nah, di Bali beberapa informasi menyebutkan itu sebenarnya kopi itu memang ada di Bali gitu. Ada yang bilang bahwa kopi itu tumbuh liar di hutan di belakang rumah gitu. Misalnya kalau di Bali itu disebut tebo. Tebo itu adalah wilayah kebun di belakang rumah. Tanaman yang tumbuh di Bali itu banyak orang menyebut yang sejak awal di Bali itu yang pohonnya tinggi-tinggi itu kalau memetik itu bisa sampai memanjat atau sampai pakai galah gitu kalau memetik kopinya itu jenis Arabica dan yang kemudian berkembang.
banyak daerah-daerah yang cocok ditanami kopi. Iklimnya juga disesuaikan, kalau misalnya di ketinggian itu cocoknya tumbuh Arabica. Kalau di bawah 800 meter itu tumbuhnya kopi Robusta. Di bawah 800 meter itu Robusta, kalau di ketinggian itu Arabica. Di daerah Wonogiri, itu di desa Wonogiri yang tempat yang paling tinggi, biasa disebut puncak. Perbatasan antara kalau kita mau ke Denpasar itu turunan ke Denpasar dan turunan ke Singaraja itu ada daerah Wonogiri. Di situ ada pohon kopi tua yang dipercaya itu tumbuh liar dulu, ya, karena Wonogiri dulu kan hutan, sekarang berkembang menjadi desa, menjadi pemukiman. Ada sekitar 6 atau 8 pohon yang pohon kopi yang tinggi, itu bisa menyamai pohon durian, dan kalau memetik itu naik ke atas pohon gitu. Dan itu jenis Arabica. Dan itu juga mulai dikembangkan nuktahnya untuk bisa dikembangkan di kebun, dibudidayakan di kebun yang lain gitu. Singaraja, Bali has a population of about 80,000 people, not include local and international tourists who often come and stay here. Singaraja is the former capital of the Kingdom of Buleleng, which is currently the second largest city after Denpasar. The capital of this district is Buleleng, which has the fastest growing coffee plantation commodity. The uniqueness of coffee plantations in Bali is that usually the coffee management there are also rice farmers. These farmers usually work and hold the principle of Trihita Karana, which is a philosophy centered on efforts to maintain peace and tranquility between humans and God, between humans, also between humans and their environment. Another differences between Balinese coffee and other coffees in Indonesia is the way of processing it. Balinese coffee is usually processed in the traditional Balinese way, which is certainly not easy. Kalau bicara soal cita rasa kopi, apakah kopi Buleleng itu lebih enak dari kopi dari Bangli gitu misalnya, atau lebih enak dari kopi di Tabanan? Kalau kita ngomongin Robusta itu hampir mirip-mirip. Tapi kalau ngomongin Arabica itu berbeda. Arabica Kintamani sama Arabica Wonogiri di Buleleng itu berbeda, dan kita tidak bisa bilang bahwa yang mana yang lebih enak, itu tergantung selera. Dalam riwayatnya itu ada kopi yang bertahan terus-menerus seperti kopi Banyuatis gitu. Itu salah satunya kopi yang masih bertahan dengan cita rasa yang sama sampai sekarang. Bali Coffee Banyuatis brand is one of the packaged coffees whose coffee comes from the Banyuatis area, the northern mountainous area of the island of Bali. This packaged coffee is quite easy to find and sell, one of the typical Balinese souvenirs. The taste of this coffee is quite distinctive because it's mixed traditionally using coffee in the form of grains. This Banyuatis coffee has a taste that tends to be savory, bitter, and sour, which becomes a pleasure. Nama saya Gede Pusaka Hapsadena. Saya generasi ketiga dari perusahaan kopi Bubuk Banyuatis. Kenapa namanya kopi Banyuatis? Karena Banyuatis merupakan kelahiran dari orang tua saya. Desa Banyuatis merupakan pada waktu itu desa penghasil kopi. Kopi Banyuatis berdiri sejak tahun 1960-an. Resep kopi ini adalah
ditemukan sama nenek saya. Setelah itu saya diajarkan sama orang tua untuk melanjutkan usaha kopi. Selain pebisnis, orang tua ayah juga bergerak di bidang seni budaya. Jadi saya sebagai anak sangat dekat sama beliau. Awalnya dari kumpi saya, seorang dalang, kalau bisa dikatakan ahli wayang. Lakonnya seorang dalang. Jadi beliau dengan hasil jerih payahnya membelilah beberapa bidang tanah sebanyak 30 hektar. Nah, setelah itu beliau menanam pohon kopi. Hasil dari pohon kopi itulah diwariskan sama kakek saya. Setelah panen, kakek saya menjual kopi tersebut ke supplier, pengepul-pengepul. Sebagian lagi diolah sama nenek saya untuk jadikan bubuk dijual di Desa Banyuatis itu sendiri. Pada waktu itu usaha nenek saya ramai sekali, ada pembeli. Akhirnya bapak mempunyai inisiatif dari pedagang waktu itu di pasar. Bapak mengembangkan kopi tersebut menjadi usaha yang serius. Setelah itu bapak merintis dari awal, dari cita rasa yang dipertahankan oleh nenek saya pada waktu itu. Karena pada waktu itu ramai sekali ada pembeli yang secara rasa memang pada waktu itu dikatakan nikmat. Akhirnya berkembanglah usaha ayah saya dari yang awalnya hanya sekilo, 2 kilo, sampai akhir ini yang sudah menjadi pabrik yang lebih besar. Keunikan dari kopi Banyuatis adalah yang pertama karena kita di Singaraja adalah kopi penghasil yang paling banyak adalah kopi Robusta. Jadi keunikan kopi Robusta adalah memang rasanya pahit, lebih pahit dan lebih keras. Jadi kalau kita di Bali kalau nggak keras, nggak pahit, mungkin mereka merasakan kurang. Jadi uniknya adalah keras. Banyuatis coffee consists of two types. It's 90% of Robusta and 20% of Arabica. Banyuatis Coffee has started working on Arabica coffee since 2000s. Every month, the average production of Banyuatis coffee is around 50 tons and has the main markets of Bali and West Nusa Tenggara. Now in the hands of I Gede Pusaka, Banyuatis coffee market is getting wider, which initially only focused on northern Bali. Over time, Banyuatis coffee is marketed outside of Bali. Even coffee grounds are no longer packaged in large sizes, but are also packaged in small sachet for the size of 2 cups. Dari dulu memiliki cita rasa yang sama, melegenda rasa. Nah, dalam hal varian kita memang sekarang sudah ada beberapa varian lagi. Yang dahulu namanya kopi reguler, kopi asalan, sekarang sudah ada kemasan-kemasan yang baru lagi. Ada beberapa kemasan yang namanya kemasan premium. Kopi premium adalah kopi pilihan tentunya. Jadi kopi yang muda, kopi yang pecah-pecah, kita pisah. Nah, hasilnya yang bagus, yang besar-besar, tanpa pecah-pecah, itulah yang kita pakai kopi premium. Kalau favorit pelanggan, terutama di Bali, yang diminati adalah yang reguler, yang kita sebut namanya kopi rakyat, kopi asalan. Awalnya merintis kopi Banyuatis dari hasil kebun sendiri, setelah berkembang
kita juga mulai ada kopi dari desa lain, semua kopi dari Bali. Kalau kopi yang bagus adalah kita sudah punya standar, jadi yang utama tingkat kekeringannya harus kering. Yang kedua juga tingkat lama bahan baku itu disimpan di dalam gudang. Kalau kopi Banyuatis sampai saat ini baru kita hanya ada di Bali. Kemarin kita juga baru memulai merintis di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedepannya kita akan mulai ke Jawa. Kalau karyawan untuk perusahaan kopi Bubuk Banyuatis sekarang sudah mencapai 90-an, hampir 100. Kalau outlet kita seluruh Bali terdapat kurang lebih 10.000 outlet. Banyuatis coffee has a legendary taste that has not been changed, even though it has been processed with modern machines, but still retains some of the processes in the traditional way, such as frying coffee using a stove and firewood. This traditional taste that makes Banyuatis coffee has a legendary authenticity for decades since the coffee business was founded. Banyuatis coffee has a unique way of processing coffee. After it is picked, coffee will be dried manually and stored for a year in a warehouse using burlap sacks. This is done in order to reduce the water level of the coffee beans to a maximum of 13%. The coffee in this place not machine dried, it is done naturally, so the taste will become more delicious. Semenjak kopi Banyuatis ini berdiri dari nenek saya, selama itu pula terdapat juga beberapa rintangan atau permasalahan-permasalahan, terutama yang kita hadapi itu biasanya di bahan baku. Pada saat hujan, bahan baku sulit sekali kita dapatkan, karena petani pun jemurnya juga sulit. Walaupun kita dapat kopi, mungkin tingkat kekeringan atau kualitas kopi itu tidak bagus. Nah, di sanalah kita sering terjadi permasalahan, karena kita harus stok kopi bahan yang banyak. Nah, setelah kita melewati itu, kendala-kendala yang kita hadapi biasanya dari persaingan terutama dari luar Bali. Tapi kita sampai saat ini kita bersyukur sekali, di Bali juga kita menjadi 3 besar kopi yang diterima di masyarakat. Nah, dalam hal persaingan tentunya kita yang pertama harus inovatif. Selain itu kita juga berinvest dalam hal sumber daya manusia yang dulu merupakan mungkin tenaga yang konvensional, sekarang kita sudah mulai yang profesional, tentunya dengan sistem-sistem yang mau tidak mau, suka tidak suka memang harus kita adakan saat ini. Untuk media pemasaran saat ini kita lebih banyak ke media sosial, juga ada media massa, masih juga ada radio dan televisi. Selain itu juga kita ada media berupa baliho-baliho dan iklan-iklan. Kalau dibilang fashion, memang saya fashionnya adalah di kopi. Saya suka di kopi, terutama di bahan baku. Karena saya paham kopi itu yang kalau kita ngomong bicara kopi bubuk, hampir sebagian besar komponen biaya itu ada di bahan baku. Jadi karena saya tertarik di bahan baku, fashion saya juga di pabrik juga ada. Untuk tantangan terbesar dari kopi ke depannya adalah masalah efisiensi, karena kita tahu sekarang untuk menekan biaya itu harus efisiensi. Sedangkan kita masih banyak konvensional. Jadi ke depannya kita berharap Banyuatis itu juga mendatangkan mesin-mesin yang bisa mengefisiensikan produksi kita. Although at first he was not interested in continuing his father's business, but Gede Pusaka was finally moved when there was no longer successors in his father's legacy in raising Balinese coffee.
With the help of his friends, workers, and dozens of coffee farmers assisted by Banyuatis, now the Ketut England's business became big and well known throughout the country. This family business brings a great result because there is a sense of self-awareness and love to take advantage of nature products. Banyuatis Coffee has a factory and a cafe located on Seirit Street, Singaraja, Buleleng, and also has a restaurant and cafe located in Tamlingan, Munduk, Buleleng. Here, there is a cafe in Balinese language called Ngiring Wedang, because the word Wedang in Bali synonymous with drinking coffee. So the name Ngiring Wedang, this means please drink coffee. Nama saya Nyoman Mindi, saya bekerja sudah 43 tahun bagian roasting. Saya bangga sekali kerja di Kopi Banyuatis karena mengolah kopi asli dari Banyuatis ke perkebunan Bali. Soal gaji juga sudah mencukupi untuk keluarga. Kan saya sampai lama saya kerja sini 43 tahun. Banyuatis ini masuk ke depannya supaya lebih maju, lebih bagus. Itu harapan saya. Tadi saya mencukupi, nah saya berusaha sekali semua mungkin kerja. Kopi Banyuatis itu bisa menjadi kebanggaan Bali, kebanggaan masyarakat Bali. Kalau dia bisa disebut situs lah, karena bagaimanapun sejak awal dia memperkenalkan bahwa cara pengolahan kopi atau proses pengolahan kopi dengan cara yang berbeda gitu, dengan cara yang berbeda dan dengan cita rasa yang bisa dipertahankan gitu. Artinya gini, dengan adanya kopi Banyuatis ini tumbuh juga kopi-kopi lain bisa memberikan vibrasi atau pengaruh kepada petani lain bagaimana dia harus memproses, mempackaging gitu, membuat branding. Itu bisa berpengaruh dan kopi secara umum akan tetap menjadi kebanggaan Bali gitu. Saran saya untuk kopi Banyuatis mungkin gini, karena ini kan biasanya barang lama karena sejak tahun 60-an gitu. Dan penggemarnya itu adalah orang-orang tua, artinya kadang-kadang brandnya itu ngelekat bahwa kopi orang tua. Tapi bagaimana caranya masuk ke pasaran anak muda, ke kalangan anak muda, biar ini juga menjadi kebanggaan anak-anak muda. Artinya perlu juga dibuka kedai, edukasi, bisa juga disebut literasi kopi gitu, literasi kopi untuk memperkenalkan bahwa kopi juga penting diketahui prosesnya gitu. Bahkan juga penting diketahui bagaimana menanamnya gitu. Dan betapa berpeluhnya petani itu menanam gitu. Kan bisa menjadi penasaran gitu. Pada akhirnya juga minum kopi. Untuk kopi Banyuatis ke depan yang selama ini masih di Bali dan di Lombok, kita berharap ke depan ini mulai 2022 ke depan kita harus ke nasional. Kita akan seluruh Indonesia target kita. Untuk kopi Banyuatis buat almarhum ayah saya tercinta yang selama ini mungkin kita banggakan kopi Banyuatis ini. Jadi juga merasakan sangat konsisten akan perusahaan ini menjadi besar. Jadi akan berusaha bagaimana perusahaan ini menjadi nasional. Semoga bisa kita rasakan kopi ini hadir di Nusantara. Now, coffee has become an inseparable part of Indonesia. Coffee blends and fuses in traditions, association, across generations and all levels of society. There is always a story behind coffee which can be remembered later on. The taste is bitter, but also warm and calming, like love to those who have fought for our lives.